Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai sistem pengendalian manajemen sektor publik yang anggotanya terdiri dari saya sendiri, Hamidah Rahma, yang kedua yaitu Yuwanita Putri Arumsari, yang ketiga yaitu Nadia Swista, yang keempat yaitu Bella Wahyu Kusumaningrum, yang kelima yaitu Rizky Anissa Fitri dari kelas akuntansi syariah 6C. Di sini saya sebagai presentator yang pertama yaitu akan membahas konsep pusat pertanggungjawaban di organisasi sektor publik. Pusat pertanggungjawaban merupakan fokus dari pengendalian manajemen, karena dalam hal ini pusat pertanggungjawaban didefinisikan sebagai alat untuk menerapkan strategi dan program yang telah diseleksi melalui proses perencanaan strategi. Wujud dari suatu model dalam pengambilan keputusan secara terdesentralisasi atau terpusat disebut dengan konsep pusat pertanggungjawaban, sehingga dalam hal ini organisasi yang telah dibagi ke dalam beberapa pusat pertanggungjawaban maka akan mempengaruhi sistem akuntansi yang telah diterapkan. Definisi dari sistem akuntansi pertanggungjawaban itu sendiri adalah sistem yang mengatur atau mengukur berbagai hasil yang dicapai setiap pusat pertanggungjawaban menurut informasi yang dibutuhkan oleh manajer untuk mengoperasikan pusat pertanggungjawaban. Terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi dalam penerapan akuntansi pertanggungjawaban, yaitu struktur organisasi yang disusun berdasarkan departementasi, anggaran, serta pengklasifikasian biaya yang terkendali dan tidak terkendali. Struktur organisasi yang disusun berdasarkan departementasi merupakan ciri struktur yang mengoperasionalkan pusat-pusat pertanggungjawaban yang dibedakan menjadi pusat biaya, pusat pendapatan, pusat laba, dan pusat investasi. Selanjutnya yaitu pusat pertanggungjawaban pada organisasi sektor publik dapat dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama yaitu pusat biaya atau expense center. Expense center ini merupakan suatu pusat pertanggungjawaban penilaian prestasi manajernya didasarkan pada biaya yang telah dikeluarkan oleh manajer, bukan dari nilai output yang diperoleh oleh manajer. Serta dalam hal ini, manajer hanya bertanggung jawab pada biayanya saja. Pada sektor publik, pusat biaya ini sering digunakan karena output yang dihasilkan hanya bisa diukur secara fisik, bukan dari nilai rupiahnya. Efisiensi dievaluasi melalui hubungan input dan output, sedangkan efektivitas dievaluasi melalui kinerja yang dilakukan apakah sudah sesuai atau belum sesuai dengan sasaran dan target. Misalnya, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pekerjaan Umum. Yang kedua, yaitu pusat pendapatan atau revenue center. Revenue center ini merupakan pusat pertanggungjawaban penilaian manajernya didasarkan pada pendapatan yang dihasilkan. Sebagaimana pada organisasi perusahaan, manajer pada pusat pendapatan hanya bertanggung jawab terhadap penjualan saja. Operasional yang ada di dalamnya didominasi dengan menghasilkan dan pemungut pendapatan. Misalnya, Dirjen Pajak, Dirjen Bea Cukai, dan DPP-KAD. Yaitu pusat laba atau profit center. Profit center ini merupakan pusat pertanggungjawaban penilaian manajernya didasarkan pada laba yang dihasilkan dengan cara membanding-bandingkan input dengan output dalam satuan moneter. Kinerja manajer dinilai berdasarkan laba yang dihasilkan, misalnya BUMN dan BUMD. Yang keempat yaitu pusat investasi atau investment center. Investment center ini merupakan pusat pertanggungjawaban penilaian prestasi manajernya didasarkan pada laba
yang dihasilkan kemudian dikaitkan dengan investasi yang ditanamkan pada pusat pertanggungjawaban yang dipimpinnya, misalnya Balitbank. Namun, terdapat beberapa literatur akuntansi manajemen lain seperti Hansen dan Mowen tahun 2007 dan Hilton tahun 2008 menambahkan satu pusat pertanggungjawaban, yaitu pusat bebas terbatas atau Discretionary Expense Center. Pusat beban terbatas ini merupakan unit yang menghasilkan output yang tidak dapat diukur secara finansial atau bagi unit yang tidak ada hubungan yang kuat antara pemakaian sumber dan hasil yang dicapai. Dalam hal ini akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman saya yang lain sebagai berikut. Selanjutnya yaitu pusat pertanggungjawaban sebagai bisnis pengembangan pengukuran kinerja. Manajer memiliki kebijaksanaan untuk memilih dan mengimplementasikan tindakan sebagai pusat pertanggungjawaban dan merupakan bagian penting dalam pelaksanaan dan pengendalian anggaran. Nah, untuk mengukur keputusan manajer dan mengevaluasi kinerja manajer beserta pusat-pusatnya, diperlukan sebuah pengukuran kinerja, yaitu membandingkan antara apa yang telah dicapai oleh unit organisasi dengan anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Dapat dua alasan mengapa manajer perlu menerapkan pengukuran kinerja pada unit kerja atau desentralisasi, yaitu yang pertama, masalah kesesuaian tujuan. Hasil dari kesesuaian tujuan adalah ketika manajer subunit membantu organisasi dalam memenuhi tujuannya sesuai dengan yang ditetapkan oleh manajer puncak sebelumnya. Pengukuran kinerja dalam organisasi sektor publik dilakukan untuk mengukur value for money atau 3E dengan program atau kegiatannya yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Nah, tanpa adanya ukuran kinerja akan sulit untuk mengidentifikasi apakah suatu program kerja atau kegiatan dinyatakan berhasil atau gagal, atau dengan kata lain sesuai atau tidak sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Kedua yaitu masalah eksternalitas. Penerapan pengukuran kinerja menjadi sangat penting bagi organisasi sektor publik karena tingginya ketergantungan sektor publik pada oversight body atau lembaga pengawasan yang mengakibatkan tingginya ketidakpastian lingkungan yang dihadapi serta banyak dan bervariasinya pihak yang berkepentingan dan sasaran organisasi yang sama. Selanjutnya yaitu implementasi pusat pertanggungjawaban di organisasi pemerintah. Terdapat 5 implementasi pusat pertanggungjawaban di organisasi pemerintah. Yang pertama yaitu pusat biaya. Pada pemerintahan, nilai output yang dihasilkan seringkali ada, namun tidak dapat diukur dalam satuan moneter, hanya sebatas pengukuran fisik saja. Dalam pemerintahan, efisiensi pusat biaya didasarkan pada biaya standar dan tingkat efektivitas didasarkan pada kepuasan dan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Jadi, pada sebagian besar unit organisasi sektor publik yang merupakan pusat biaya akan menghasilkan defisit anggaran pada laporan realisasi anggarannya, karena memang sebagai organisasi pengguna dana. Saya Nadia. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai implementasi pertanggungjawaban di organisasi pemerintahan. Yang kedua yaitu pusat pendapatan. Operasi unit organisasi ini didominasi memungut pendapatan. Lalu, unit organisasi ini akan dinilai kinerjanya berdasarkan seberapa besar pendapatan yang dapat diperoleh dibandingkan dengan target pendapatan yang ditetapkan. Pada pemerintahan pusat, unit organisasi yang berfungsi sebagai pusat pendapatan adalah Kementerian Keuangan, terutama untuk Dirjen Pajak dan Dirjen Bea dan Cukai. Sedangkan dalam konteks pemerintah daerah, ada bagian pendapatan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau DPPKAD dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu. Yang ketiga, pusat laba. Pada umumnya, pusat laba merupakan unit bisnis pemerintah yang telah melakukan privatisasi. Lalu, proses pembiayaan pada perusahaan dilakukan berdasarkan pada peraturan undang-undang yang berlaku.
namun kegiatan operasionalnya sama dengan organisasi bisnis. Contohnya adalah seperti BUMN ataupun BUMD. Yang keempat, yaitu pusat investasi. Misalnya, terkait dengan manfaat keuangan. Pembangunan tempat pariwisata merupakan investasi pemerintah yang menghasilkan manfaat keuangan dan secara bersamaan, Dinas Pendapatan sebagai pusat pendapatan dapat memperoleh retribusi dari pengunjung yang datang dengan kendaraan dalam bentuk retribusi parkir. Yang kelima, pusat beban terbatas. Dari pusat beban terbatas pada organisasi pemerintahan adalah bagian administrasi, kesekretariatan, tata usaha pada sebuah satuan kerja perangkat daerah atau SKPD untuk mendukung operasional kantor dan pelaksanaan program SKPD secara keseluruhan. Kegiatan yang dilaksanakan mudah diukur inputnya, yaitu biaya yang dikeluarkan, tetapi output sangat sulit untuk diukur dengan tolak ukur kinerja. Lalu, pengukuran kinerja di pemerintah, teori dan aplikasi. Yang pertama, pengukuran kinerja dan fungsi pengendalian manajemen organisasi sektor publik. Fungsi pengendalian ada dua jenis, yaitu pengendalian formal dan informal. Pengendalian formal dilakukan melalui komunikasi formal berupa aktivitas-aktivitas resmi organisasi yang bersifat rutin, seperti perumusan strategi. Sedangkan pengendalian informal dilakukan melalui jalur komunikasi informal, seperti komunikasi langsung, pertemuan informal, diskusi, memo, observasi ke lapangan, ataupun melalui metode manajemen by working around. Lalu, tujuan mengidentifikasi dilakukannya pengukuran organisasi sektor publik yaitu 1. Untuk mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi. Yang kedua, menyediakan sarana pembelajaran bagi pegawai. Yang ketiga, memperbaiki kinerja untuk periode selanjutnya. Yang keempat, memotivasi pegawai dan untuk menciptakan akuntabilitas publik. Perkenalkan, nama saya Bella Sumanerum, NIM 185221056. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama tentang kesesuaian desain pengukuran kinerja dengan sistem pengendalian. Desain sistem pengendalian yang efektif harus mempertimbangkan beberapa faktor. Menurut Sudrajat, faktor-faktor yang perlu menjadi pertimbangan dalam menyusun sistem pengendalian manajemen yaitu ada 4. Yang pertama, desain sistem pengendalian tergantung pada karakteristik lingkungan yang akan dihadapi. Tidak ada pengendalian manajemen yang terbaik. Yang ada, apakah sistem pengendalian manajemen tersebut cocok diterapkan di dalam suatu organisasi sesuai dengan karakteristik organisasinya. Yang kedua, paradigma atau pemikiran yang menggambarkan kondisi lingkungan. Dan pemikiran atau paradigma ini akan mempengaruhi seseorang anggota dalam menjalankan dan bertindak di dalam suatu organisasi. Yang ketiga, sistem. Sistem ini terbagi menjadi dua, yaitu proses dan struktur. Untuk proses berkaitan dengan tahapan yang akan dilalui, sedangkan struktur yaitu berkaitan dengan komponen-komponen yang ada dalam satu manajemen, yang berkaitan dengan satu manajemen. Yang keempat, keahlian manajerial atau managerial skill. Keahlian atau skill ini diperlukan untuk menjalankan sistem yang telah dirancang. Meskipun sistem itu telah dirancang dan disusun dengan baik, apabila di dalam suatu organisasi terdapat anggota yang tidak dapat menjalankan sistemnya, maka sistem itu tidak akan berjalan dengan baik sesuai prosedurnya. Maka diperlukanlah skill atau keahlian yang harus dimiliki oleh para anggota di dalam suatu organisasi agar bisa menjalankan sistem yang dirancang tersebut. Selanjutnya, yaitu manajemen konsep value of money pada pengukuran kinerja. Konsep value of money merupakan konsep untuk mengukur ekonomi, efektivitas, dan efisiensi kinerja program, kegiatan, dan organisasi. Indikator efektivitas dalam value of money
berorientasi pada hasil yang menunjukkan kualitatif, sedangkan indikator ekonomi dan efisiensi lebih berorientasi pada proses dan menghasilkan hasil kuantitatif. Terdapat 3 pengukuran kinerja. Yang pertama, pengukuran dengan ekonomi, yang kedua, efektivitas, dan ketiga, efisiensi. Yang pertama, ekonomi. Ekonomi berhubungan antara pasar dan masukan atau pendapatan. Menurut Martiasmo, ekonomi adalah praktek pembelian barang dan jasa sebagai input dengan menghasilkan kualitas yang tertentu dengan harga yang standar atau dengan harga yang dimungkinkan atau harga yang telah ditetapkan. Selanjutnya, efisiensi. Efisiensi ini diukur dari hasil output dan input. Semakin tinggi output, maka semakin tinggi efisiensi suatu organisasi. Jadi, apabila suatu organisasi atau perusahaan semakin besar mengeluarkan outputnya, maka semakin tinggi tingkat efisiensinya dalam suatu organisasi tersebut. Yang ketiga, efektivitas. Efektivitas ini digunakan untuk mengukur, untuk mengetahui berhasil atau tidaknya suatu organisasi tersebut dalam mencapai tujuan, sasaran, atau target yang ingin dia capai. Selanjutnya, yang keempat, konsep dasar, input, output, dan outcome. Input adalah semua jenis sumber daya masukan yang digunakan dalam suatu proses tertentu untuk menghasilkan suatu output. Output adalah hasil langsung dari suatu proses. Pengukuran output adalah pengukuran keluaran yang dihasilkan dari proses. Sedangkan outcome adalah dampak suatu program atau kegiatan terhadap masyarakat. Jadi pengaruhnya atau dampaknya terhadap masyarakat. Yang kelima, konsep base value. Dalam konteks pemerintahan, konsep base value merupakan suatu konsep yang mewajibkan unit kerja pemerintah, pemberi pelayanan publik untuk memberikan pelayanan yang terbaik atau base value. Karakteristik terutama konsep base value adalah penetapan serangkaian indikator kerja untuk mengukur kinerja unit kerja pemberi pelayanan yang merupakan unit kerja base value. Yang keenam, implementasi pengukuran kinerja di perusahaan. Menurut Mahmudi, manajemen kinerja yang terintegrasi terdiri dari 2 bagian. Yang pertama, perencanaan kinerja, yang kedua, pengukuran kinerja value of money. Yang pertama, perencanaan kinerja. Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kegiatan atau kinerja sebagai penjabaran dari sasaran, tujuan, target, dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik yang dilaksanakan dalam suatu organisasi, instansi pemerintahan. Yang kedua, pengukuran kinerja value of money. Pengukuran kinerja value of money yaitu pengukuran kinerja untuk mengukur ekonomi, efektivitas, dan efisiensi suatu kegiatan, program, maupun organisasi. Kemudian poin C, penetapan harga barang dan jasa publik di Indonesia. Yang pertama, manajemen pelayanan publik dan manajemen pelayanan swasta atau bisnis. Pengertian manajemen pelayanan publik berdasarkan Keputusan Menteri Nomor 63 Tahun 2003 yaitu segala kegiatan pelaksanaan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima layanan maupun pelaksana ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang kedua, penentuan harga pelayanan publik. Fungsinya yaitu untuk dapat dijual dengan harga pasar, kemudian dijual dengan tingkat harga tertentu yang berbeda dengan pasar, dan yang ketiga diberikan secara gratis kepada konsumen. Ini tujuannya adalah untuk memperbaiki alokasi sumber daya ekonomi pada sektor publik. Kemudian yang ketiga, pelayanan publik yang dapat dijual. Pelayanan publik yang dapat dijual adalah pemerintah dapat dibenarkan
menarik tarif untuk pelayanan tertentu secara langsung maupun tidak langsung melalui perusahaan milik pemerintah. Kemudian yang keempat yaitu dasar pembebanan tarif pelayanan sektor swasta. Dalam menetapkan harga barang dan jasa perusahaan, dipertimbangkan dua faktor yaitu faktor internal perusahaan yang meliputi tujuan pemasaran perusahaan, strategi bauran pemasaran, kemudian biaya. Dan yang kedua yaitu faktor eksternal dari perusahaan itu sendiri, yaitu sifat pasar dan permintaan dan persaingan. Kemudian yang kelima yaitu dasar pembebanan tarif pelayanan sektor publik. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, instansi memiliki BUMN dan BUMD akan memberikan tarif pelayanan publik yang diwujudkan dalam bentuk restribusi, pajak, kemudian pembebanan tarif jasa langsung kepada masyarakat sebagai konsumen dan jasa publik atau charging for service. Kemudian poin K yaitu sistem reward dan punishment, sebuah perbandingan antara sektor publik dan bisnis. Ada dua poin, yaitu yang pertama, kajian teoritis dalam sistem reward dan punishment, sistem pengukuran kinerja. Sistem reward disebut juga dengan positif insentif, artinya yaitu outcome yang memberikan kepuasan dari kebutuhan individu. Sedangkan punishment yang disebut dengan negatif insentif berarti outcome yang menurunkan kepuasan dari kebutuhan individu. Kemudian poin yang kedua yaitu konsep dan aplikasi sistem reward dan punishment di sektor publik. Dalam hal ini, Falcon telah membandingkan literatur tentang perbandingan kepuasan kinerja komprehensif antara karyawan sektor publik dengan privat atau bisnis yang menyimpulkan bahwa ada perbedaan kecil secara konsisten antara sikap kerja karyawan organisasi publik dan privat. Karyawan publik menunjukkan tingkat yang lebih rendah dari kepuasan kerja, komitmen organisasi, dan ekspektasi reward, sehingga temuan ini juga merefleksikan struktur formalisasi, inversi politik, atau perbedaan unik dari organisasi sektor publik dan swasta.